أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur tak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang sampai hari ini masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Kalaulah hari ini Allah memberikan ujian kepada kita berupa sakit misalkan, yang sekarang lagi musim nih batuk pilek itu, bahkan saya pribadi 2 pekan batuk pilek tak henti-hentinya. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang pertama nih, saya jadi imam. Malam yang pertama, malam yang kedua off, tidak bisa memimpin sholat tarawih secara berjamaah, hanya sebagai makmum saja. Dan di Masjid Al-Muhajirin ini malam pertama saya menjadi imam sholat tarawih. Maka tadi di awal saya pesan kepada Kang Rudi, nanti mohon maaf kalau saya di tengah jalan tiba-tiba nggak kuat, siap badalin saja, karena memang suaranya belum pulih 100%. Tapi mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa panjatkan di dalam doa kita, biasanya penutup di dalam salat witir, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, salat kita, saum kita, tilawatil Quran kita, rukuk kita, sujud kita, infak kita, sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 2 hari telah berlalu dari hadapan kita. Tentunya sudah ada program yang kita sudah jalankan dalam rangka mengisi ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Dulu pernah kita sampaikan ada 3 hal yang mesti harus kita persiapkan. Yang pertama adalah al-isti'dad al-ilmu, yakni ilmu tentang ibadah puasa. Karena ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah itu tertolak. Imam Syafi'i pernah mengingatkan, fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Yang kedua adalah al-isti'dad al-barnamij. Kita punya program 2 hari ini, insya Allah program-program yang kita sudah rencanakan mudah-mudahan sudah dijalani. Mungkin belum sempurna, masih ada waktu hari-hari yang tersisa di bulan suci Ramadan untuk kita sama-sama mengoptimalkan rangkaian ibadah kita. Mungkin yang kemarin infak sedekahnya belum optimal, masih ada waktu untuk mengoptimalkan. Mungkin dari tilawatil Qur'annya yang belum optimal, yuk kita optimalkan baca Al-Quran yang kita lakukan. WA penting, medsos penting, tapi itu semuanya mubah loh. Kalau mubah itu dilakukan secara berlebihan, yang muncul adalah haram. Sama dengan makan Bapak Ibu, makan itu hukumnya mubah,
Tapi apabila dilakukan secara berlebihan, maka bisa berubah menjadi hukumnya haram. Bermedsos itu boleh, mubah, tapi apabila melalaikan dari apa yang menjadi tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah, bahkan medsos melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara yang mubah bisa berubah menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua hal itulah yang awal dulu kita sudah persiapkan, ilmu dan program yang harus kita lakukan mengisi bulan suci Ramadan. Nah, apa sih faedahnya? Setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, itu pasti mengandung unsur positif, ya. Sedangkan apa yang dilarang oleh Allah pasti mengandung unsur negatif. Positifnya akan kembali kepada kita. Maka mari kita semuanya menggali hikmah-hikmah yang dapat kita petik selama bulan suci Ramadan, agar kita tidak sama seperti apa yang diingatkan oleh baginda Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang melakukan ibadah saum, ibadah puasa, tapi mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini karena juga dipengaruhi oleh orang yang tidak punya ilmu di dalam ibadah puasa. Mereka mengira puasa tidak makan, tidak minum, tidak berjima di siang hari bagi yang sudah bersuami istri, misalkan begitu, cukup itu saja. Ini puasanya orang awam. Nah, kita harus lebih baik daripada itu. Puasa panca indera kita, pendengaran kita, lisan kita, mata kita, dari perkara-perkara yang merusak amalan-amalan ibadah puasa. Maka hikmah yang pertama yang akan kita petik dari ibadah saum ini, kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua apapun yang dilakukan oleh manusia itu endingnya la'allakum tattaqun, mendapatkan predikat takwa di sisi Allah. Bahkan di ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa sehingga takwa ini menjadi prioritas utama? Banyak faedah, banyak fadilah yang diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan jalan keluar bagi setiap orang-orang yang bertakwa itu ketika mereka berhadapan dengan masalah. Kita dalam hidup pasti nggak pernah lepas dari yang namanya masalah. Masalah anak, masalah istri, masalah keluarga, masalah lingkungan, masalah masyarakat dan sebagainya. Itu semuanya adalah masalah, terutama masalah ekonomi. Tapi bagi Allah, janji Allah kepada mereka-mereka yang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan bagi mereka orang-orang yang bertakwa ini akan diberikan rizki dari jalan, dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Makanya jangan kita buruk sangka, jangan suuzon. Mungkin ada orang yang kerjanya nggak getol-getol amat gitu ya, nggak begitu serius-serius amat, tapi kok rezekinya ngalir terus, mudah mencari ma'isyah gitu. Bisa jadi orang yang seperti ini, keluarga yang seperti ini, mereka mengundang rezekinya Allah, barokahnya Allah dengan ketakwaan di dalam keluarganya. Karena rezeki itu bisa diundang dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin yang ngasih rezeki, mengatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nilai hikmah yang pertama,
agar kita semuanya memiliki derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan yang paling besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa, Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah sediakan, Allah janjikan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa saja. Allah enggak mengatakan tuh Bapak Ibu uiddat lil NU, enggak. Allah enggak ngatain uiddat lil Muhammadiyah, enggak. Allah juga enggak ngatain uiddat lil Persis, enggak. Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, karena orang yang bertakwa itu bisa lahir, bisa berasal dari organisasi manapun. Maka kita jangan mengedepankan organisasi saya yang paling benar, organisasi saya yang paling betul dan sebagainya, sehingga menganggap organisasi-organisasi yang lain salah. Maka ini hikmah bagi kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita menanamkan rasa syukur. Rizki yang diberikan oleh Allah ini banyak sekali. Kadang-kadang manusia sih wajar ya melihat pelangi di atas kepala orang lain, seolah-olah kalau melihat orang lain itu bahagia gitu. Tapi sementara ketika kita melihat diri kita kok serba kekurangan. Ketika kita melihat tukang beca tidur pulas di becaknya, seolah-olah nggak punya beban. Padahal belum tentu tukang beca memikirkan hal yang seperti itu. Bisa saja ketika kita melihat tetangga kita, mobilnya bagus, rumahnya megah, ternyata di dalam hidupnya dikejar-kejar tagihan, hutang dan sebagainya. Maka kadang-kadang kita harus sering melihat pelangi di atas kepala kita. Supaya apa? Supaya muncul rasa syukur kita dengan apapun yang telah Allah berikan dan anugerahkan kepada kita. Sekecil apapun semuanya adalah kebaikan untuk kita, dan kita tidak bisa memiliki itu tanpa rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita sama-sama mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah, dan erat kaitannya bulan suci Ramadan dengan tilawatil Quran. Yuk kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, amalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menuntaskan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya kita mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kita lanjutkan dengan salat tarawih. Salat tarawih itu adalah salat yang santai. Jadi kita kerjakan dalam keadaan yang santai. Suratnya karena saya enggak hafal surat yang panjang-panjang, saya pakai suratnya yang pendek-pendek saja. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah menyelesaikan sampai 1 bulan penuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.